Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu mengenai sejarah virus, ciri-ciri virus, dan struktur virus. Kira-kira masih ingat nggak tentang struktur virus? Nah, jadi struktur virus terdiri dari kepala, leher, ekor, dan serabut ekor. Di mana kepala virus itu berisi asam nukleat, sedangkan leher itu penghubung antara kepala dengan ekor. Dan ekor itu berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang oleh virus. Nah, itu merupakan bagian dari tubuh virus. Nah, jadi kalian bisa ingat ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang replikasi virus dan peranan virus. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai proses replikasi virus, kita harus mengetahui dulu apa sih itu replikasi virus. Nah, jadi replikasi virus adalah proses penggandaan virus, di mana virus ini harus menginfeksi sel inangnya agar dia dapat berkembang biak. Nah, inang virusnya itu berupa sel hidup atau makhluk hidup, misalnya bakteri, sel tumbuhan, dan sel hewan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Sekarang akan Ibu lanjutkan lagi ya. Tadi kan kita sedikit membahas nih mengenai sejarah virus, ciri-ciri virus, dan struktur virus. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai replikasi virus. Ada yang tahu nggak bagaimana proses replikasi virus? Nah, jadi replikasi virus itu ada dua macam. Yang pertama yaitu daur litik dan daur lisogenik. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu daur litik. Di sini, Ibu akan mencontohkan replikasi virus yang terjadi pada bakteri. Contoh bakterinya yaitu bakteri Escherichia coli. Jadi, virus yang menyerang bakteri namanya bakteriofag. Bakteri ini dia memiliki materi genetik berupa DNA. Kita sebut juga DNA pada bakteri ini adalah plasmid. Kemudian dia diserang oleh virus. Virusnya tadi namanya bakteriofag yang menyerang bakteri. Yang pertama, daur litik, yaitu fase adsorpsi. Melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri disebut fase adsorpsi atau fase penempelan. Selanjutnya, fase memasukkan DNA atau materi genetik ke dalam sel bakteri disebut dengan fase penetrasi atau infeksi atau injeksi dengan menyuntikkan DNA virus ke dalam sel bakteri. Selanjutnya, fase sintesis, di mana DNA virus yang sudah masuk ke dalam tubuh bakteri tadi, dia akan mengambil alih fungsi dari DNA bakteri ini. Jadi, dia akan melakukan hidrolisis pada DNA bakteri, sehingga DNA bakteri itu nampak seperti hancur. Selanjutnya, fase perakitan atau assembling, yaitu bagian-bagian tubuh virus yang terbentuk akan membentuk virus bakteri yang baru. Selanjutnya, fase lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi sel bakteri. Dan akan berulang lagi seperti itu, yaitu akan memulai daur litik kembali. Kemudian, daur yang berikutnya yaitu daur lisogenik. Nah, sebetulnya daur litik dengan daur lisogenik itu hampir mirip. Jadi, tahapannya masih sama. Tahapan yang pertama sama seperti daur litik. Ada fase adsorpsi, yaitu virus akan melekat pada sel bakteri. Kemudian ada fase penetrasi, yaitu proses penyuntikan DNA ke sel bakteri. Selanjutnya, fase penggabungan. Disinilah letak perbedaannya. Virus ini tidak hanya masuk DNA ke dalam bakteri, tetapi DNA punya bakteri sama DNA punya virus akan membentuk profag. Dalam kondisi normal, virus yang ada dalam bakteri tersebut akan nyaman berada di situ. Tetapi jika dalam kondisi tidak nyaman, maka profag tadi akan merusak dinding sel bakteri dan akan melakukan fase-fase berikutnya.
Selanjutnya, fase pembelahan. Pada saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Jadi, tahapan berikutnya dari daur lisogenik ini sama saja juga dengan daur litik, yaitu fase sintesis dan replikasi, di mana pada fase sintesis ini DNA virus secara alami akan memisahkan diri dari DNA bakteri untuk memasuki daur litik. Dan pada fase perakitan, yaitu penyusunan komponen-komponen virus menjadi virus-virus baru. Dan nanti ujung-ujungnya juga akan lisis, di mana lisisnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus-virus baru, yang selanjutnya akan mengikuti daur litik atau daur lisogenik kembali. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video dari daur lisogenik ini, di mana bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri akan mencari sel inangnya untuk menempel atau melekatnya pada dinding sel bakteri yang disebut dengan fase adsorpsi atau fase penempelan, di mana virus ini menempel melalui ekor dan serabut ekornya. Selanjutnya ada fase penetrasi atau infeksi, di mana fase ini memasukkan asam nukleat atau DNA-nya ke sel bakteri. Jadi ujung serabut ekor virus ini masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh sel bakteri. Selanjutnya akan terjadi fase penggabungan. Nah, disinilah letak perbedaannya. Jika pada daur litik, DNA virus yang telah masuk akan mengambil alih semua peran DNA bakteri, tetapi pada siklus lisogenik, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri dan akan tunduk dengan DNA bakteri. Pada fase penggabungan ini, asam nukleat virus atau DNA virus akan bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri atau DNA bakterinya. Kemudian gabungan asam nukleat ini disebut dengan profag. Nah, itu bisa dilihat pada video yang berwarna merah itu DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri yang disebut dengan fase penggabungan. Selanjutnya terlihat pada video itu DNA bakteri membelah diri dengan profag juga ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Selanjutnya ada fase sintesis yang sama saja dengan daur litik. Kemudian ada fase perakitan di mana terbentuk virus-virus yang baru, sehingga dengan lisisnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus-virus baru akan mengikuti daur litik kembali atau daur lisogenik kembali. Selanjutnya, Ibu lanjutkan ke materi mengenai peranan virus. Nah, untuk peranan virus ini, kalian pasti bisa mengelompokkan. Peranan virus itu kan ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Kalau yang menguntungkan, pasti kalian pernah dengarkan istilah vaksin ya. Jadi, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Ada yang memang dilemahkan dan ada juga yang dimatikan. Nah, tujuan tubuh manusia mendapatkan vaksin pasti untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi. Vaksinasi ini dapat diberikan dalam bentuk suntikan dan tetes minum. Pemberian vaksin ini merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Kemudian peranan virus yang kedua yaitu memproduksi interferon. Interferon di sini adalah protein alami tubuh yang jadi bagian sistem imun untuk melawan infeksi bakteri, virus, dan penyebab penyakit lainnya. Kemudian peranan virus yang menguntungkan lainnya membuat antitoksin atau penawar racun. Kemudian dapat melemahkan bakteri. Kemudian sebagai biopestisida untuk membasmi hama pada tanaman budidaya dan digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen.
Kemudian lanjut ke peranan virus yang merugikan. Ini biasanya yang menyebabkan penyakit, entah itu penyakit pada manusia, hewan, ataupun pada tumbuhan. Termasuk virus yang menyerang bakteri itu juga disebut merugikan karena membuat bakterinya jadi mati. Nah, yang pertama untuk penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus yaitu ada virus TMV. Yaitu virus TMV disebut juga tobacco mosaic virus. TMV ini menyebabkan penyakit mosaik pada tanaman tomat, seperti pada gambar di video, yaitu daun tomatnya dengan gejala yang ditimbulkannya berupa bercak-bercak kuning dan gangguan pertumbuhan. Kemudian virus yang kedua yaitu RTBV atau Rice Tungro bacilliform virus dan RTSV atau Rice Tungro spherical virus. Kedua jenis virus ini mengakibatkan penyakit tungro yang menyerang bagian batang dan akar tanaman padi seperti dilihat pada gambar di video yang ditularkan oleh serangga yaitu wereng hijau. Nah, selanjutnya virus yang ketiga yaitu CLV atau disebut Citrus leprosis virus. CLV ini menyerang tanaman jeruk berupa bercak-bercak pada daun dan buah seperti dilihat pada gambar di video ini. Selanjutnya virus yang keempat yaitu TYMV atau turnip yellow mosaic virus. Nah, TYMV ini menyerang tanaman tembakau dan lobak ya, seperti gambar di video itu ada tanaman tembakau dan lobak dengan gejala tanaman yang terserang virus ini berupa daun yang menggulung. Nah, selanjutnya virus yang kelima yaitu SMV atau sugarcane mosaic virus. Nah, SMV ini menyerang tanaman tebu berupa bercak-bercak pada bagian daunnya. Nah, itu bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yang keenam ada virus CMV atau cucumber mosaic virus. Ini menyerang tanaman mentimun yang terserang virus ini menghasilkan buah yang bentuknya abnormal. Virus ini ditularkan ke tanaman mentimun lain oleh kutu daun. Nah, itu bisa dilihat pada gambar mentimunnya itu mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Ya. Nah, selanjutnya penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus itu yang pertama ada RSV atau Rous sarcoma virus. Ini merupakan penyebab tumor pada ayam ya. Kemudian yang kedua ini ada virus Coxsackie. Ini penyakit foot and mouth disease atau VMD atau penyakit mulut dan kuku pada sapi. Nah, virus ini bisa menyerang hewan memamah biak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Seperti pada gambar itu pada sapi. Selanjutnya yang ketiga ada Paramyxovirus. Ini merupakan penyebab penyakit tetelo atau Newcastle disease pada ayam dengan gejala diare dan batuk-batuk. Dan selanjutnya ada Rhabdovirus. Virus ini menghasilkan penyakit rabies pada hewan berdarah panas maupun manusia. Virus ini menyerang sistem saraf pusat. Selanjutnya, penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ini ada Vicornavirus. Ini merupakan virus penyebab penyakit polio yang sering menyerang anak-anak. Kemudian yang kedua ada Poxvirus. Ini merupakan penyebab penyakit cacar. Virus ini menyerang sel kulit dan menimbulkan gejala awal seperti demam, batuk, pilek, dan menimbulkan muncul luka cacar. Kemudian ada Herpes simplex virus. Ini adalah penyakit herpes yang membran mukus atau lendir di mulut, alat kelamin, dan kulit. Nah, ini contohnya pada mulut. Kemudian selanjutnya yang keempat ada Orthomyxovirus. Ini merupakan penyebab penyakit influenza atau flu. Nah, virus ini menyerang sel-sel saluran pernapasan bagian atas. Kemudian yang kelima ada hepatitis virus. Ini penyebab penyakit hepatitis.
Virus ini menyerang sel-sel hati sehingga menimbulkan gejala perut membesar dan tubuh penderita berwarna kuning seperti dilihat pada gambar. Selanjutnya yang keenam ada paramyxovirus menyebabkan penyakit campak. Penderita campak ini mengalami gejala demam tinggi, batuk, dan rasa nyeri di seluruh tubuh. Selanjutnya yang ketujuh ada Ebola virus. Ini merupakan penyebab penyakit Ebola yang mematikan. Virus ini menyerang sel-sel pertahanan tubuh. Virus ini merupakan virus yang paling mematikan. Kemudian yang kedelapan ada coronavirus. Ini menyebabkan penyakit SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Penularan SARS ini terjadi melalui kontak langsung dengan penderita, yaitu melalui kontak dengan percikan cairan tubuh, misalnya batuk dan bersin. Pada saat ini virus corona masih ada di Indonesia dan hal itu disebabkan oleh penyakit SARS tadi. Dan selanjutnya yang terakhir ada flavivirus. Flavivirus ini menyebabkan penyakit demam berdarah. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Infeksi flavivirus ini menyebabkan turunnya jumlah trombosit atau salah satu fungsinya sebagai pembeku darah dalam tubuh penderita. Dan ada juga virus HIV. Ini merupakan penyebab penyakit AIDS yang mematikan. HIV ini menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Virus ini menyerang sel-sel darah putih. Gejala yang dialami penderita AIDS ini adalah gejala gabungan beberapa jenis penyakit dikarenakan menurunnya kekebalan tubuh. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi replikasi dan peranan virus. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.